hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, nama saya Samsul Ma'arif dari Fakultas Ekonomi Universitas Sang Bumi Ruwajurai dengan NPM 19612010120. Insya Allah hari ini saya ingin menyimpulkan materi yang sudah diberikan oleh Ibu dosen Juliana Yamin SEMM di mata kuliah Manajemen Operasional, khususnya bagian peramalan. Semoga dengan ini nilai saya dapat diperbaiki, amin. Seorang pengusaha harus memiliki divisi cenayang atau yang disebut dengan forecasting dalam dunia manajemen, yaitu teknik untuk meramalkan masa depan, tapi bukan untuk meramalkan apakah akan benar terjadi kerusuhan dan penjarahan di Indonesia di tahun 2021 ya. Tapi di sini untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan tersebut agar nantinya seorang manajer dapat mengambil keputusan yang bijak dan tepat sasaran untuk memajukan perusahaannya. Terkhusus di sini saya ingin membahas tentang demand forecast atau ramalan permintaan. Demand atau permintaan ini terkait dengan produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tersebut, bisa barang maupun jasa. Dalam dunia usaha, khususnya di bagian produksi, sangat penting untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Gunanya yaitu untuk sebagai dasar atau acuan untuk seorang manajer dapat mengambil keputusan yang tepat sasaran. Demand forecast sendiri itu adalah proyeksi permintaan atau bisa disebut juga peramalan penjualan dalam hal mengendalikan produksi, kapasitas, sistem penjadwalan, dan input rencana keuangan, pemasaran, dan sumber daya. Menurut Taylor pada tahun 2004, demand forecast sendiri ini bisa dikategorikan menjadi 3 secara horizon waktu, yaitu dalam jangka panjang, dalam jangka menengah, dan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, umumnya peramalan dilakukan untuk meramalkan 2-10 tahun yang akan datang. Peramalan ini digunakan untuk penggantian produk atau perencanaan sumber daya. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah. Ini biasanya digunakan untuk dalam kurun waktu 1-24 bulan. Dan bagian ini terkhusus karena biasanya digunakan untuk perencanaan kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran-anggaran lainnya. Jadi bagian ini biasanya bagian yang paling difokuskan ketimbang jangka panjang. Kemudian yang terakhir itu adalah peramalan jangka pendek. Biasanya ini digunakan untuk meramalkan 1-5 minggu ke depan, ya sekitar 1 bulan lebih sedikit lah. Itu biasanya digunakan untuk menentukan jam lembur, penjadwalan kerja, ganti shift, atau keputusan controlling jangka pendek lah. Itulah tadi beberapa kesimpulan singkat yang bisa saya uraikan dalam waktu yang terbatas ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan Anda yang mendengarkan. Tak lupa juga saya doakan kesehatan selalu untuk Ibu dosen Juliana Yamin SEMM yang beberapa waktu lalu sempat drop. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa bagi beliau dan sekeluarga, amin. Dan terakhir, tak lupa dan tak bosan juga saya ingatkan buat kamu yang belum sarjana nih, untuk menunjang karir nih, kuliahnya di Universitas Sang Bumi Ruwajurai adalah pilihan yang tepat. Makanya jangan ditunda-tunda lagi. Kuliah aja di sini di Fakultas Ekonomi Universitas Sang Bumi Ruwajurai. Oke, see you next tomorrow.